Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 7, yaitu masih di materi perpajakan part 2. Nah, jadi minggu lalu di materi perpajakan part 1, kita sudah belajar tentang konsep dari perpajakan ya. Ada pengertian, manfaat, unsur, asas, sistem, dan juga jenis-jenis pajak. Untuk kalian semua yang masih belum mengerti mengenai konsep dari perpajakan ini, boleh langsung menuju ke video pembelajaran perpajakan yang pertama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi perpajakan yang kedua ya, yaitu mengenai alur administrasi perpajakan di Indonesia. Dan yang kedua, kita juga akan belajar mengenai cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Nah, untuk materi cara menghitung PPN dan juga cara menghitung PBB akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu di video pembelajaran perpajakan part 3. Oke, sebelum masuk ke materi, kita ingat-ingat lagi ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai konsep dari perpajakan. Ada yang masih ingat nggak? Apa pengertian dari pajak? Jadi di sini pajak itu merupakan suatu iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi, perorangan, atau bisa juga badan usaha yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata pajak itu merupakan sumber pendapatan negara terbesar loh. Jadi di sini sumber pendapatan negara terbesar itu berasal dari pajak. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu alur perpajakan di Indonesia. Nah, jadi untuk membayar pajak, kita itu harus melewati beberapa tahap. Ada tahapannya untuk membayar pajak ya. Jadi di sini kita harus tahu nih, alur cara membayar pajaknya itu gimana sih? Yang pertama, kita harus daftar dulu. Kemudian setelah daftar, hitung. Yang ketiga bayar, dan yang keempat lapor. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal alur perpajakan di Indonesia, kalian harus ingat 4 tahapan ini ya. Ada daftar, hitung, bayar, lapor. Daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama, yaitu daftar. Nah, si wajib pajak ini pertama-tama harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau bisa juga daftar secara online. Nah, sekarang kan zamannya udah serba online ya, jadi si wajib pajak ini nggak harus datang langsung nih untuk daftar, tapi bisa juga daftar secara online. Nah, setelah daftar, nanti si wajib pajak ini akan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian setelah daftar, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu hitung. Setelah terdaftar, si wajib pajak ini harus menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu periode tertentu. Jadi harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun ya. Nah, kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu bayar. Setelah mengetahui berapa pajak terhutangnya, berapa pajak yang harus dibayar, kan tadi udah dihitung ya. Nah, si wajib pajak ini harus segera membayar ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Atau bisa juga bayar melalui kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Jadi ada formulirnya gitu ya, namanya surat setoran pajak. Nah, setelah bayar, kalau udah bayar, si wajib pajak ini harus lapor ya, tahap yang keempat itu lapor. Wajib pajak ketika mau lapor ini harus mengisi surat pemberitahuan dulu atau SPT ya, disingkat SPT. Kemudian melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau bisa juga dikirim dokumennya, dokumen SSP tadi, bukti bayarnya, dan juga SPT-nya ikut dikirim. SPT itu surat pemberitahuannya ya. Nah, setelah selesai lapor, si wajib pajak ini akan menerima bukti tanda terima penyampaian SPT. Jadi, bukti bahwa dia sudah membayar pajak dan sudah melaporkannya ke kantor pelayanan pajak itu, si wajib pajak ini akan menerima tanda terima penyampaian SPT.
Nah, jadi di sini untuk lebih mudahnya kalian dalam mengingat-ingat harus hafal 4 kata kunci ini ya. Yang pertama ada daftar, yang kedua hitung, yang ketiga bayar, dan yang keempat lapor. Jadi di sini yang pertama daftar. Daftarnya bisa langsung atau bisa juga online. Setelah daftar akan memperoleh NPWP. Nah, setelah daftar menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan itu berapa. Nah, setelah dihitung, dibayarkan ke bank atau bisa juga bayar melalui kantor pos. Setelah bayar, melaporkan, si wajib pajak itu harus melaporkan bahwa saya sudah membayar pajak. Nah, buktinya apa setelah sudah dilaporkan saya sudah membayar pajak? Buktinya itu berupa tanda terima penyampaian SPT. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pajak penghasilan. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar cara menghitung pajak penghasilan. Tapi sebelum masuk ke hitung-hitungan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha, mereka ini adalah subjek pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Jadi di sini pajak penghasilan itu dihitungnya per 1 tahun. Kemudian di sini ada subjek pajak. Subjek pajak itu merupakan orang pribadi, seseorang, perorangan, atau bisa juga badan usaha yang wajib membayar pajak. Nah, biasanya istilahnya adalah wajib pajak. Jadi subjek pajak atau si wajib pajak ini adalah seseorang yang diwajibkan untuk membayar pajak atau bisa juga badan usaha yang wajib membayar pajak. Jadi subjek itu adalah seseorang yang diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, di sini juga ada objek nih, objek yang dikenakan pajak. Kalau subjek pajak kan tadi orangnya ya, orang yang wajib membayar pajak. Nah, kalau objek pajak itu apa? Nah, kalau di objek pajak ini untuk pajak penghasilan, itu merupakan penghasilan yang diperoleh oleh si wajib pajak. Itu merupakan objek pajak. Nah, objek pajak itu contohnya apa aja sih? Ada gaji, upah, tunjangan, honor, uang pensiun, bonus, laba usaha, dan hadiah undian. Itu termasuk di objek pajak. Selanjutnya, di pajak penghasilan juga ada istilah PTKP. PTKP ini merupakan penghasilan tidak kena pajak. Jadi, dari total penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak dalam waktu 1 tahun, itu tidak semuanya dijadikan dasar dalam penghitungan pajak. Tapi sebagian dari total penghasilan yang diterima itu dalam waktu 1 tahun ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi ada aturannya ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, kita lihat di sini ya. Jadi ada PTKP untuk diri wajib pajak itu sendiri, orang pribadi, yaitu sebesar 54 juta. Dari total penghasilannya itu ada 54 juta yang tidak dikenakan pajak. Ya. Nah, terus gimana nih kalau seseorang itu penghasilannya belum mencapai 54 juta? Berarti orang tersebut belum diwajibkan untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua, jika si wajib pajak ini memiliki istri yang bekerja, memiliki istri yang bekerja, itu nanti pajaknya akan digabung dengan pajak si suami. Jadi si istri ini sudah tidak diwajibkan untuk membayar pajak karena penghasilannya digabung dengan suami. Nah, di sini ada tambahan lagi untuk PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta. Kemudian lanjut, jika si wajib pajak ini sudah menikah, akan ada tambahan lagi PTKP-nya, yaitu sebesar 4.500.000 untuk si wajib pajak yang sudah menikah. Kemudian, jika si wajib pajak ini memiliki anak, ada tambahan lagi, yaitu 4.500.000 per orang. Tapi di sini dihitungnya maksimal 3 ya. Jadi jika si wajib pajak ini memiliki 2 orang anak, berarti 4.500.000 ini dikalikan 2. Kemudian jika punya 3 anak, juga 4.500.000 ini dikalikan 3. Nah, kalau anaknya lebih dari 3 gimana? 4, 5. Itu tetap dihitungnya maksimal hanya 3 orang saja. Jadi tetap nanti hitungnya maksimal 4.500.000 dikalikan 3. Nah, PTKP ini dihafalkan ya, harus paham karena ini nanti akan masuk ke dalam perhitungan pajak penghasilan. Nah, selain PTKP ada istilah lain di pajak penghasilan, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP.
Kalau PTKP kan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nah, kebalikannya, kalau PKP itu merupakan penghasilan yang kena pajak. Jadi ini yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. PKP ini apa? PKP ini merupakan total penghasilan bersih si wajib pajak ini dalam waktu 1 tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dikurangi ini. Jadi total penghasilan si wajib pajak ini dalam waktu 1 tahun dikurangi dengan PTKP itu nanti adalah merupakan penghasilan kena pajak atau PKP. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi ya. Jadi di sini pajak penghasilan itu ada tarifnya, persenannya ya. Nah, di sini perhatikan tabel di bawah ini ya. Jadi ada penghasilan bersih kena pajak, kemudian ada tarif pajaknya. Nah, penghasilan bersih kena pajak ini merupakan penghasilan bersih seseorang, si wajib pajak ini selama 1 tahun setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan bersih selama 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Itu akan menghasilkan penghasilan bersih kena pajak atau PKP ya. Di sini jika PKP-nya itu sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Kemudian, jika penghasilan bersih kena pajaknya itu 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Kalau PKP-nya itu 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Kemudian jika PKP-nya itu di atas 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 30%. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan seseorang yang PKP-nya itu adalah 30 juta. 30 juta itu kan ada di range ini ya, sampai dengan 50 juta. Berarti 30 juta hasil dari PKP tadi dikalikan dengan 5%. Nah, itu merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan si wajib pajak selama 1 tahun. Kemudian, gimana kalau di sini penghasilan bersih kena pajaknya itu sebesar 300 juta. 300 juta ini cara menghitungnya gimana nanti untuk tarif pajaknya? Apakah langsung dikalikan dengan 25%? Ini kan 250 juta sampai 500 juta ya. 300 juta kan ada di range ini, 250 juta sampai 500 juta. Berarti kan 25%. Kalau lebih dari 50 juta, ini kan 300 juta lebih dari 50 juta. Pajaknya itu dihitungnya secara berurutan. Jadi karena dia ada di range ini, 300 juta itu ada di range 250 sampai 500, berarti dari 300 juta itu akan dikenakan pajak 5%, 15%, dan juga 25%. Jadi yang pertama, kita bisa lihat dari ilustrasi di bawah ini ya. Di sini ada 5% jika penghasilan kena pajaknya itu sebesar 50 juta. Kalau 50 juta sampai 250 juta, besar pajaknya adalah tarif pajaknya 15%, sedangkan kalau 250 juta ini sampai 500 juta tarif pajaknya 25%, kalau di atas 500 juta tarif pajaknya 35%. Perhatikan di sini ya. Karena di sini 300 juta, maka dia dihitungnya harus berurutan. 300 juta kan posisinya ada di sini ya. 300 juta ada di sini. Berarti si 300 juta ini akan dihitung pajaknya dimulai dari yang 5%. Dari sini mulai 5%. Jadi pertama 50 jutanya dulu. Kan maksimal 50 juta di sini. 50 juta dikali 5%. Hasilnya berapa? Kemudian kita masuk yang di sini ya. Yang 50 juta sampai 250 juta. Kan dari 300 juta sudah dihitung pajaknya sebesar 50 juta. Berarti di sini masih ada 250 juta. 250 juta di sini kalau dari 50 ke 250 juta kan hanya ada 200 juta. Berarti 200 juta dikalikan dengan 15%. Itu nanti dihitung jumlahnya berapa. Kemudian ini kan udah ada 250. Berarti dari 300 juta pajaknya sudah dihitung 250. Berarti masih ada 50 juta lagi, ya kan? Nah, 50 juta lagi, sisanya kan sudah ada di sini ya, dari 300 juta itu. Nah, 50 juta ini baru dikalikan dengan 25%. Jadi, hasil dari perhitungan perkalian tarif pajak ini nanti
dijumlahkan, baru itu merupakan tarif pajak yang dibayarkan jika seseorang si wajib pajak ini penghasilan kena pajaknya itu sebesar 300 juta. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal yang pertama ya. Jadi di sini ada soal, Pak Yusuf, seorang karyawan di sebuah perusahaan, penghasilan neto setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah. Pak Yusuf ini sudah menikah, istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 orang anak. Yang ditanyakan, berapakah pajak yang harus dibayar oleh Pak Yusuf setiap bulannya? Perhatikan di sini, gaji Pak Yusuf sebulannya itu 10 juta. Pak Yusuf sudah menikah, istrinya tidak bekerja dan punya 4 orang anak. Yang ditanyakan, pajak yang dibayar setiap bulan. Kita coba jawab ya. Jadi di sini pertama-tama kita harus cari penghasilan bersihnya dulu. Nah, kalau perhitungan pajak penghasilan itu kan biasanya dihitung setiap tahun per tahun. Jadi di sini gaji per bulannya itu harus dikalikan dulu nih, kita harus tahu gaji 1 tahun Pak Yusuf itu totalnya berapa penghasilan bersihnya. Jadi dari gaji per bulannya ini 10 juta dikalikan dengan 12 ya. Itu adalah hasilnya 120 juta rupiah. Ini merupakan penghasilan bersih selama 1 tahun. Kemudian kita lanjut untuk mencari PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Dari total penghasilan bersih yang diterima oleh Pak Yusuf tadi sebesar 120 juta, ini tidak semuanya dikenakan pajak. Ada sebagian penghasilannya yang tidak dikenakan pajak, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kita hitung dulu PTKP-nya ya. Yang pertama untuk si wajib pajak itu sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, Pak Yusuf itu sudah menikah ya. Karena dia sudah menikah dan istrinya tidak bekerja, maka di sini ada lagi tambahan sebesar 4.500.000. Kemudian Pak Yusuf punya 4 orang anak. Nah, tadi khusus untuk anak itu dihitungnya maksimal adalah 3 ya. Jadi di sini anak itu adalah, kan tadi jumlah PTKP-nya 4.500.000 karena anaknya 4, tapi kan maksimal hitung 3 ya. Jadi di sini 3 dikalikan dengan 4.500.000, maka hasilnya adalah 13.500.000. Kemudian PTKP-nya ini dijumlahkan ya. Jadi di sini jumlah dari penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 72 juta rupiah. Nah, ini kemudian dikurangi dengan penghasilan bersihnya tadi. Penghasilan bersihnya kan 120 juta dikurangi dengan 72 juta. Itu nanti akan menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi 120 dikurangi 72 adalah 48 juta rupiah. Jadi di sini PKP cara mencarinya itu penghasilan bersih selama 1 tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka akan menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi ini yang dikenakan pajak ya, yang akan dihitung dengan tarif pajaknya tadi sebesar 48 juta. Kita ingat-ingat lagi tabel tarif pajak. Ya, tabel tarif pajak 48 juta. Ini kan penghasilan bersih kena pajaknya ya, 48 juta itu masuk di range yang pertama sampai dengan 50 juta. Jadi tarif pajaknya itu sebesar 5%. Jadi nanti 5% dikalikan dengan PKP-nya yaitu 48 juta. Jadi di sini pajak yang harus dibayar setiap tahun, tadi 5% ya tarifnya, 5% dikalikan dengan 48 juta. Maka hasilnya adalah 2.400.000 rupiah. Ini pajak yang harus dibayar oleh Pak Yusuf dalam waktu 1 tahun. Padahal yang ditanyakan di sini adalah pajak yang dibayar setiap bulannya. Karena ini pajak 1 tahun, berarti untuk menghitung pajak setiap bulannya adalah tinggal membaginya saja dengan 12. Jadi PPH, pajak penghasilan yang harus dibayar setiap bulan adalah ini ya, 2.400.000 dibagikan dengan 12, maka hasilnya adalah 200.000 rupiah. Jadi di sini pajak yang dibayar Pak Yusuf setiap bulannya adalah sebesar 200.000 rupiah. Sampai sini paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang kedua ya.
Jadi di sini contoh soalnya ini lebih kompleks ya, jadi perhatikan. Pak Amir setiap bulannya memperoleh gaji sebesar 13 juta dengan tambahan tunjangan lembur 2 juta rupiah setiap bulan. Kemudian, setiap bulannya ia juga membayar BPJS 100.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Beliau sudah menikah, istrinya tidak bekerja dan mempunyai 1 orang anak. Yang ditanyakan, berapakah pajak terutang per bulannya? Pajak yang harus dibayar setiap bulan ya. Di sini kita coba jawab ya. Perhatikan di sini gaji Pak Amir tadi besarnya berapa? 13 juta. Jadi pertama-tama di sini kita harus mencari penghasilan bersih Pak Amir dulu selama 1 bulan. Tadi kan dia walaupun gajinya 13 juta, tapi dia memperoleh tunjangan dan dia juga membayar iuran BPJS dan iuran pensiun setiap bulannya. Berarti kan gajinya tuh penghasilannya tuh yang diterima oleh Pak Amir belum fix ya, bukan hanya 13 juta. Di sini dia juga mendapat tunjangan lembur. Tunjangan itu sifatnya seperti bonus ya, jadi menambah penghasilan yang diperoleh oleh Pak Amir. Jadi ini dijumlahkan ya, tadi tunjangan lemburnya itu sebesar 2 juta. Ini dijumlah 13 juta ditambah 2 juta, maka hasilnya penghasilan kotor 1 bulan itu 15 juta rupiah. Kemudian di sini ada pengurangan. Di sini setiap bulannya Pak Amir disebutkan membayar iuran BPJS sebesar 100.000 dan iuran pensiun sebesar 200.000. Membayar iuran berarti kan Pak Amir mengeluarkan uang untuk BPJS dan membayar untuk pensiun. Jadi di sini iuran BPJS-nya 100.000, iuran pensiunnya adalah 200.000. Itu dijumlahkan, jadi di sini Pak Amir harus membayar sebesar 300.000 kan, pengurangannya 300.000. Jadi di sini dari penghasilan kotor 1 bulannya, setiap bulannya beliau harus dikurangi penghasilannya sebesar 300.000 untuk membayar iuran-iuran. Jadi ini dikurangi. Nah, hasil kurangnya itu merupakan penghasilan bersih Pak Amir selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan, Pak Amir memperoleh penghasilan bersih sebesar 14.700.000 rupiah. Ini kan penghasilan bersih 1 bulan. Nah, setelah itu baru kita cari penghasilan bersih 1 tahunnya itu berapa. Kan pajak harus perhitungannya itu biasanya per tahun. Jadi harus kita cari dulu penghasilan bersih 1 tahunnya berapa. Langsung dikalikan aja dengan 12. Penghasilan bersih 1 tahunnya itu penghasilan bersih per bulannya 14.700.000 dikalikan dengan 12. Maka hasilnya adalah 176.400.000 rupiah. Ini merupakan penghasilan bersih selama 1 tahun. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, penghasilan bersih 1 tahun yang diterima oleh Pak Amir itu sebesar 176.400.000 rupiah. Kemudian setelah diketahui penghasilan bersih 1 tahun, kita lanjut mencari PTKP-nya, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Dari penghasilan 1 tahun yang diterima oleh Pak Amir, sebagian tidak dikenakan pajak kan, itu merupakan PTKP. Kita hitung dulu yang pertama untuk si wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. Kemudian diketahui di sini dia sudah menikah ya, punya seorang istri dan tidak bekerja. Berarti di sini ada lagi ditambah karena dia sudah menikah 4.500.000 dan di sini diketahui lagi dia punya 1 orang anak. Nah, 1 orang anak tadi ditambah lagi ada 4.500.000. Kemudian PTKP ini dijumlahkan ya. Penghasilan tidak kena pajak total dari PTKP-nya ini adalah sebesar 63 juta rupiah. Kemudian di sini dikurangi ya. Kita kurangi 176.400.000 dikurangi dengan 63 juta, itu nanti akan menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP tadi carinya penghasilan bersih 1 tahun dikurangi dengan PTKP, itu akan menghasilkan PKP. Di sini PKP-nya adalah sebesar 113.400.000 rupiah. Ini yang akan dikenakan pajak. Sekarang kita ingat-ingat lagi range dari tarif pajaknya ya. Sekarang kita hitung tarif pajaknya di sini ya. Kita perhatikan di sini, karena dia lebih dari 50 juta, maka dia akan dikenakan tarif pajaknya itu berurutan ya.
113.400.000 posisinya di antara 50 juta dan 250 juta. Berarti dia ada di sini ya. Karena dia ada di sini lebih dari 50 juta, maka di sini pajaknya itu dikenakan secara berurutan. Dia akan dikenakan pajak 5% dan juga dikenakan pajak 15% ya. Kita hitung dulu di sini untuk yang 5%-nya dulu. Dari 113.400.000, kita ambil dulu 50 jutanya ya untuk dikenakan pajak 5%. Jadi di sini 5% dikalikan dengan 50 juta. Nah, dari 113.400.000 ini kan udah dicari nih 50 juta dikalikan dengan 5%. Masih ada sisanya kan? Selisih antara 113.400.000 dengan 50 juta itu adalah 63.400.000 rupiah. Masih ada sisanya di sini 63.400.000 rupiah. Ini dikalikan dengan 15%. Maka hasilnya 5 kali 50 juta 2.500.000, 15% dikalikan dengan 63.400.000, hasilnya adalah 9.510.000. Nah, ini baru kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan ini baru merupakan PPh penghasilan terutang per tahun, itu totalnya yang harus dibayarkan, pajak penghasilan yang dibayarkan setiap tahunnya itu sebesar 12.010.000 rupiah. Ini per tahun. Padahal di sini yang ditanyakan adalah yang harus dibayar setiap bulannya. Jadi di sini pajak yang harus dibayar Pak Amir setiap bulannya adalah pajak terutang 1 tahun, 12.010.000 ini dibagi dengan 12. Jadi pajak yang dibayar Pak Amir setiap bulannya adalah sebesar 1.833 rupiah. Sudah paham ya? Oke, jadi baru saja kita sudah belajar mengenai alur perpajakan di Indonesia dan juga belajar cara menghitung pajak penghasilan. Gimana, udah paham ya cara menghitung pajak penghasilan? Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara menghitung PPN dan juga menghitung pajak bumi bangunan. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.